Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 10 Maret 2023, Jumat, Hari Biasa Pekan Prapaskah kedua, disusun dan dibawakan oleh Frater Aris Kevi, SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 21, ayat 33 sampai 43, dilanjutkan ayat 45 sampai 46. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu. Yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Hargailah Kebaikan Sesama. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang para penggarap yang tidak bertanggung jawab. Ini merupakan sebuah perumpamaan yang diungkapkan Yesus kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi. Dalam perumpamaan itu, Yesus mengungkapkan tentang kebaikan yang dilakukan oleh seorang tuan tanah yang membuka kebun anggur, menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur,
mendirikan menara zaga di dalam kebun anggur itu dan menyewakan kebun anggurnya itu kepada penggarap-penggarap. Penggarap-penggarap itu diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menjaga, memelihara, atau mengelola kebun anggur itu, supaya pada akhirnya dapat berbuah banyak dan memberi hasil yang baik, selain bagi penggarap-penggarap itu, juga bagi pemilik kebun anggur itu. Akan tetapi, penggarap-penggarap itu tidak bertanggung jawab. Mereka lupa bahwa mereka adalah penggarap. Mereka bukan pemilik kebun anggur itu. Akibat sikap tidak bertanggung jawab ini, penggarap-penggarap itu tidak menghargai kebaikan pemilik kebun anggur itu. Mereka lebih mementingkan kepentingan diri mereka sendiri dan tidak menghargai kehadiran orang lain. Sikap tidak menghargai kehadiran orang lain ini dilakukan mereka dengan cara yang paling keji, dan itu dilakukan terhadap hamba-hamba dan putra atau anak si pemilik kebun anggur ketika mereka disuruh pemilik kebun anggur itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya ketika hampir tiba musim petik. Para penggarap itu menangkap, memukul, dan bahkan membunuh mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Perumpamaan Yesus ini selain ditujukan kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, juga ditujukan kepada kita. Mungkin dalam kehidupan kita masing-masing, kita selalu menjadi penggarap-penggarap yang tidak bertanggung jawab atau yang tidak menghargai kehadiran atau kebaikan sesama dengan cara-cara kita. Mungkin dalam hal yang sederhana, kita bisa lihat dan refleksikan kembali. Ketika berada di dalam kamar makan misalnya, mungkin kita lebih nyaman membicarakan kelemahan orang lain ketimbang menikmati makanan yang telah disediakan dengan susah payah oleh orang lain kepada kita. Kita belum menghargai dan bersyukur atas kebaikan orang lain. Atau contoh lainnya, kita bisa lihat dan refleksikan bersama. Ketika ada saudara-saudari, tetangga, atau orang lain di sekitar kita yang menderita sakit, kita bukannya pergi mengunjungi, memberi penghiburan dan pertolongan, malahan kita lebih memilih untuk tinggal di dalam rumah kita masing-masing. Kita menutup pintu kamar dan berdoa, memohon agar tubuh kita sehat dan tidak sakit, seperti saudara-saudari, tetangga, atau orang lain di sekitar kita yang sedang sakit. Kita menjadi penggarap-penggarap yang terlalu mementingkan diri kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menyadari akan segala kelemahan dan keberdosaan kita yang terlalu sering mementingkan diri kita sendiri dan kurang menghargai kebaikan sesama, Yesus mengajak kita untuk bertobat. Kiranya di masa Prapaskah ini kita dapat membaharui diri untuk menjadi pribadi yang baik dan benar, yang selalu bersyukur atas kebaikan atau berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita melalui orang lain. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas kebaikan yang Engkau anugerahkan kepada kami melalui
perantaraan Putramu, Yesus Kristus. Kami mohon, mampukanlah kami untuk senantiasa pula meneruskan segala kebaikan kasih-Mu itu kepada semua orang. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di gelombang moral. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.